jangan kita yang memahami Allah. Nah, kalau kita memahami Allah, nah pastilah sesat kita. Pastilah sesat, nggak akan ketemu kita. Nah, jadi biarkan Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya sendiri gitu. Betul. Nah, begitu. Sama halnya logikanya begini. Kita mau membuat sepeda motor seumpama. Kalau kita tidak tahu konsepnya, kita hanya beli peralatan-peralatan, beli rodanya, beli rantainya, beli setirnya. Tapi bila kita tak tahu konsep untuk menyusun itu semua, apakah bisa sepeda motor itu jadi seperti yang sebenar-benarnya sepeda motor? Ya tidak, Kang Mas. Jadi memang harus cari konsepnya agar tidak tersesat jalannya, agar tidak salah memahaminya. Maka dari itu memang dibutuhkan guru pembimbing. Jangan kita belajar sendiri, akhirnya hawa nafsulah yang memursidi, hawa nafsulah yang membimbing, sehingga tidak tambah kenal Tuhan tapi tambah garang, ngaku-ngaku anak al-haq, ya kan? Anak al-haq, kebanyakan orang bilang begitu. Kalau hidup ini Allah, oh berarti kan aku Allah, anak al-haq. Nah, jadi tambah sombong, ya kan? Kebanyakan begitu. Monggo, Kang Farid ditambahkan. Kalau kita bicara tentang konsep ini, awal-awalnya kelihatan sombong, padahal sebenarnya tujuan di belakangnya sangat betul-betul la haula wala quwata illa billah. Betul sekali. Gitu, sangat manis sekali, ya. Tapi kebanyakan manusia menempuh jalan hakikat makrifat itu seolah-olah kalau sudah sampai di taraf hakikat makrifat, manusianya memegang teguh makrifat manusianya daripada makrifatullah, ya enggak? Sehingga manusianya jadi merasa kalau kata saya punya kakek, kalau saya punya kakek dulu berpesannya seperti ini, Gus, katanya. Carilah kamu tahu, sudah kamu tahu, kamu buang tahu. Jikalau kau nggak buang tahu, maka itu akan zolim pada dirimu. Soheh sekali. Maka dari itu sahabat-sahabat yang datang ke pondok untuk bimbingan-bimbingan baiat, supaya apa sih? Supaya dirimu tidak makrifat lagi. Kalau dirimu sudah tidak makrifat lagi, toh enjoy saja. Kenapa? Ada yang jaga makrifatullah. Tuhan yang berkuasa atas hidup dan badan, inilah yang menjaga. Ya tidak, Kang Mas? Leres. Begitu. Memang jalan menuju Allah, jalan menuju surga itu sangat amat mahal, tidak murah. Akan tetapi jalan menuju setan atau jalan menuju neraka itu sangat amat murahnya. Beda dengan pemahaman di tatanan syariat. Menuju Allah, menuju surga itu sangat murah. Sholat gratis, ibadah gratis, sholawatan gratis. Sedang menuju neraka sangat amat mahal. Mau berzina butuh uang, berjudi butuh uang, ya kan? Akan tetapi di dalam babakan hakikat makrifat ini malah sebaliknya. Menuju jalan kepada Allah itu sangat amat mahal harganya. Apa? Harta harus diletakkan. Ilmu, amal diletakkan. Bahkan hidup dan badan pun harus diperjuangkan, harus dirontokkan, harus diserahkan. Apa ndak mahal begitu, Kang Mas? Benar. Jadi saya tambahkan sedikit, dikatakan di sana dalam bab syairnya daripada Syarif Hidayatullah, ayo batur pada kumpul nganut agama Rasul. Yang kepengen jadi umat Kanjeng Nabi larang renggane. Yang kepengen jadi umat Kanjeng Nabi suwarga panggolane. Oke. Jadi swargane wis nyoto
ora Nyoto. goib. Lek surgane besok goib ya berarti ra ono surga iku. Iya ndak? Iya. Jadi kita iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat dan iman kepada qada dan qadar harus nyata kewujudannya semuanya itu. Baru sudah dikatakan iman. Tapi kalau yang kita imani masih goib, mana mungkin dikatakan iman kepada barang yang tidak ada? Ya tidak, Kang Mas. Benar. Pendusta Jadi kita jikalau kita beriman dari sesuatu iman tadi dari yang tidak ada kita imani. Jadi kita bagian orang-orang yang zalim atau orang-orang yang pendusta. Betul sekali. Pendusta pada diri kita sendiri. Kenapa kita selama ini menjadi pendusta? Karena kita tidak rela, tidak ridho bahwa hidup dan badan ini milik Tuhan. Iya enggak? Benar. Itulah yang membuat manusia tergelincir dan dibakar di dunia ini. Jadi dunia inilah nerakanya manusia-manusia yang belum menemukan Tuhannya. Dan di dunia inilah surganya manusia-manusia yang sudah menghamba dan yang sudah selalu menyaksikan ayat-ayat Tuhannya. Begitu, Kang Mas. Iya, benar. Disitulah melihat wajah Allah itu sangatlah nikmat, melebihi daripada segala-galanya. Wajahnya diantaranya tadi ialah tuh kalam-kalamnya. Bacalah kalam-kalam itu dan maknailah sehingga menemukan surga, kenikmatan yang tak terhingga. Alhamdulillah. Tuh dikatain waduh pada mojok di sini katanya. Open min. Masya Allah. Habis tawaf tadi, tawaf kemana-mana nyangkutnya tempat guru besar kita ini. Ke tempat Gus Urip, Masya Allah. Keliling-keliling ya tawaf ya. Ngelilingi apa? Ngelilingi Baitullah. Tadi sempat saya perhatikan di komalnya Bang Zuma itu tadi. Saya simak aja tadi, lihat sebentar. Tadi saya ngintip juga ke sana ya, ini Kanda Firman ya. Sama Ustaz Alif. Makanya saya suruh masuk tadi. Iya tadi kata ya, saya. Tadi itu kan ribut masalah nasab, ribut masalah apa namanya zuriyah. Nah, tentang habaib. Ya artinya ya tanda ya saya bilang itu ya saya meluruskan mereka supaya tidak ada suatu ketenangan sama Indra Mose kan bahwasanya memang sih kalau bagian jangan kata itu keturunan dari kata orang habaib ya dari Rasulullah, zuriyah Rasulullah. Dari sesama manusia aja kita harus saling mulia memuliakan. Sudahlah, titik dulu itu ribut masalah itu ya kan, pangkat. Kang Firman, ini ada pertanyaan baru dari Kang Cahaya. Ustadz, bagaimana kita mau membinasakan 7 panca indera kita? Monggo, Kang Mas. Nah, ya di situ itu memang kita harus binasakan itu semua karena di situ dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu faqad arafa rabbahu fasadal jasad katanya. Nah, jadi jika kau mengenal dirimu maka kau akan mengenal diriku. Nah, setelah kau mengenal diriku maka binasalah jasad. Artinya semuanya itu kembalikan bahwasanya itu inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Di situ. Jadi kembalikan segala urusannya kepada Allah karena itu semua miliknya Allah. Jadi artinya jangan lagi kita merasa untuk membinasakan itu semua. Tapi dengan cara kita menyerahkan segala urusan itu kepada Allah, segala sesuatunya milik Allah, maka itu akan binasa dengan sendirinya. Begitu. Pak Dewo, alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah, Kang Mas, jawabannya. Saya tambahkan sedikit.
Kalau kajian Jawa begini, kalau engkau ingin bertemu dengan Tuhanmu, kamu harus bisa menembus 7 lapis bumi dan harus bisa menembus 7 lapis langit. Apa maknanya bukan bumi yang kita lihat ini, bukan langit yang kita lihat ini. Maknanya menembus 7 lapis bumi itu apa? Wulu atau bulu, kulit, daging, darah, otot, tulang, sumsum. Nah, yang ada di diri manusia inilah tembuslah 7 panca indera ini supaya apa? Supaya kita bisa menembus, supaya ketemu dengan pemiliknya. Bukan hak milik kita lagi. Itu menembus bumi 7. Sedangkan menembus langit 7 maknanya menembus langit kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sehingga apa? Sehingga kudrot bukan kudrot kita lagi. Sehingga irodah bukan irodah kita lagi. Sehingga ilmu bukan ilmu kita lagi. Sehingga hayat hidup bukan hidup kita lagi. Sehingga pendengaran, penglihatan, perkataan bukan hak milik kita lagi. Itulah menembus bumi 7 dan menembus langit 7, akhirnya ketemu pulang kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Begitu Kang Mas. Monggo dilanjut. Lanjut Kanda Firman. Ya. Kita sambil ngisi kekosongan juga ini kebetulan Gus Halim dipaparkan lagi sudah detail mungkin supaya ada isi untuk yang lain. Nanti baru kita ada penerangan keterangan untuk pendekatan penjelasannya gitu. Silakan Gus. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengenai apa ini? Mengenai tentang bab apa Kang Mas? Mengenai tentang bab mahabbah aja. Bab mahabbah. Jadi tidak terlepas dari judul tema di live kali ini, yakni tak satu pun manusia bisa ingkar kepada Tuhannya. Jadi kebanyakan kan manusia ingkar kepada Tuhannya. Tapi di sisi Allah, manusia takkan pernah bisa ingkar dari Tuhannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Apa maknanya? Semata-mata diciptakanlah makhluk bagi Tuhannya untuk dipakai, diperankan, dipanggung sandiwarakan oleh Tuhannya. Begitu. Monggo siapa ini? Kang Wardi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, artinya Monggo. sampai Allah juga di dalam nas itu yang ada di dalam kisah penciptaan Adam dan Hawa itu sendiri, Allah menceritakan bagaimana tentang bab mahabbah ini. Sangatlah penting kita masuk ke dalam ranah bab mahabbah ini, karena artinya juga Allah sendiri membuka suatu ruang dalam berselawat, katanya tadi, inallah nahawa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, artinya begitulah kita kalau bab mahabbah ini sangatlah penting, baik kepada mengembalikan urusan kecintaan kita kepada Allah. Dengan cintanya kepada Allah, jadikanlah, relakanlah, ridolah, menjadikan perbuatan itu semua kita kembalikan jadi perbuatannya Allah itu sendiri. Nah, artinya dalam perbuatan untuk rahmatan lil alamin. Jadi begitu untuk saya. Silakan untuk adindaku Farid untuk menjelaskan kembali tentang bab mahabbah ini. Silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وأسقي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين